Kalau bawa pulang. Dalam agama kita, kalau keterangan dokter bahwa obat tak lagi berguna, memaksakan obat seperti itu dalam agama kita sudah menafikan tawakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah melanjutkan pembahasan tentang rububiyah anggota tubuh. Dalam hal ini masih tentang rububiyah pandangan. Apa saja ibadah-ibadah dalam pandangan kita? Sudah berlalu pandangan yang hukumnya wajib. Kemudian sudah berlalu juga pembahasan tentang pandangan yang hukumnya mustahab alias sunnah. Nah, hari ini insyaallah pada halaman 193 mengenai pandangan yang hukumnya makruh. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pandangan yang makruh adalah melihat secara berlebihan terhadap sesuatu yang tidak ada maslahatnya. Jadi memandang sesuatu yang tidak ada maslahatnya sama sekali secara berlebihan. Kalau Anda memandangi sebuah anggaplah puncak misalnya atau pantai misalnya, kalau tujuan Anda adalah untuk tadabbur, untuk merenungi kekuasaan Allah Azza wa Jalla, itu justru pandangan yang hukumnya mustahab. Karena bahasa Al-Quran tentang zikir itu mengandung pengertian yang sangat luas. Zikrullah artinya mengingat Allah. Sehingga apapun yang Anda ucapkan atau yang Anda lakukan yang membuat Anda mengingat Allah, itu dinamakan dengan zikir. Misalnya dengan membacakan subhanallah, itu satu ucapan yang membuat Anda ingat dengan Allah. Misalnya Anda lihat bagaimana hujan turun, lalu Anda ingat dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka apa yang Anda lihat itu adalah sebuah zikir. Anda duduk di pantai, kemudian Anda lihat bagaimana ini ombak, bagaimana laut Allah bentangkan, sehingga pandangan Anda berlama-lama ke pantai, ke laut, itu membuat Anda makin mengakui kekuasaan Allah. Itu adalah pandangan yang mustahab, pandangan yang hukumnya sunnah.
Tapi pandangan yang tidak ada maslahatnya secara duniawi, juga tidak ada maslahatnya secara agama, dan Anda berlama-lama memandang, itu hukumnya makruh. Contoh paling jelas dalam hal ini, apa yang Allah tegaskan pada ayat 131 dalam surat Thaha. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Allah berfirman, dan janganlah kalian berlama-lama memandangi bunga-bunga dunia yang kami berikan kepada orang kafir atau orang jahat. Jangan kalian berlama-lama memandangi bunga-bunga dunia yang kami berikan kepada orang kafir atau orang jahat. Kenapa? Linaftinahum fi. Semua bunga-bunga dunia di tangan orang kafir dan di tangan orang-orang jahat, semuanya adalah fitnah. Dan kalau kita berlama-lama memandangi bunga dunia di tangan mereka, justru fitnah itu akan menyerang hati kita. Bagaimana penjelasannya lebih dalam? Jemaah sekalian, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami menjadikan sebagian yang lain adalah ujian untuk kalian. Sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Maka orang-orang kafir dan orang-orang jahat ujian bagi orang-orang baik dan orang-orang beriman. Tetapi orang-orang beriman ini juga ujian bagi mereka. Nah, apabila Anda melihat kekayaan atau keberhasilan orang-orang jahat, orang-orang kafir, dan Anda memandanginya berlama-lama, pandangan berlama-lama tersebut perlahan-lahan membuat Anda kagum. Pandangan kagum ini membuat Anda lupa bahwa mereka adalah orang yang salah jalan. Bahkan fitnah terbesar, Anda mulai berpikir, ini jangan-jangan memang mereka ini benar. Jadi coba perhatikan, berlama-lama memandangi keberhasilan orang-orang jahat, kekayaan orang-orang buruk, membuat Anda kagum pertama kali. Dari rasa kagum itu, akhirnya Anda lupa bahwa mereka ini adalah orang-orang jahat. Dan sebaliknya, orang-orang jahat pun melihat Anda dan melihat kekayaan mereka semakin terfitnah. Orang-orang jahat melihat keberhasilan, kekayaan mereka, dan melihat Anda yang gak berhasil, tidak kaya, mereka semakin yakin dengan kejahatan mereka. Dan mereka semakin yakin bahwa Anda ini orang yang tidak baik. Kalau kalian orang baik, mana mungkin kalian hidup menderita? Kalau kalian orang yang dicintai Allah, tidak mungkin kalian terlilit hutang piutang. Itulah yang tersembunyi dalam hati orang-orang jahat itu. Jadi sekali lagi, dunia dengan segala bentuknya, dengan segala bunga-bunganya di tangan orang kafir, linaftinahum fi, fitnah bagi mereka. Karena dengan dunia itu mereka merasa semakin benar dengan langkah mereka, dan mereka melihat Anda menempuh jalan yang salah. Oleh sebab itu dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa la tazhaquhum karihun." Fala tu'jibuka.
Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya." Kalian tidak boleh kagum dengan dunia, bahkan dengan anak-anak orang-orang jahat. Anakmu di mana kuliah? Oh, anak saya kuliah di Korea. Oh, kalau anak saya kuliah di Melbourne. Oh, kalau saya di Meksiko. Allah berfirman, jangan berikan rasa kagummu terhadap harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena harta dan anak-anak ini adalah azab Allah untuk mereka. Allahu Akbar. Allah bilang harta mereka dan anak-anak mereka adalah azab Allah untuk mereka. Jadi anak yang jauh sekolah di luar negeri belum tentu kebahagiaan. Mungkin secara sosial ini memang prestis, ini memang sebuah keberhasilan, tapi soal jiwa, soal hati. Boleh jadi hati anak-anak ini semuanya adalah hukuman bagi orang tuanya. Waliyahillah. Dan oleh sebab itu hukuman terburuk bahwa Allah menghukum Anda dengan darah daging Anda sendiri. Dan hukuman terberat, coba Anda renungkan, ini anak tinggal di negeri barat dengan kehidupan yang serba bebas. Andalah yang memperjalankan anak-anak ini ke sana. Artinya Anda bertanggung jawab terhadap semua perilaku mereka di sana. Bagaimana kehidupan bebas perlahan-lahan mengikis agama mereka. Bagaimana pergaulan bebas perlahan-lahan menghilangkan ketakwaan mereka. Andalah orang yang bertanggung jawab, karena Anda memberikan fasilitas itu. Bahkan Anda bangga dengan hal itu. Jadi Allah berfirman dalam ayat 55 surat At-Taubah, "Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum." Tidak boleh kalian kagum dengan harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanya sedang menghukum mereka di dunia dengan anak-anak dan dengan harta mereka. Harta yang sejatinya membuat Anda bahagia, tapi justru ada harta yang menjadi azab. Semua harta yang menjadi jalan dosa, harta yang memudahkan dosa, itu semuanya azab. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita mengatakan, maqamuka haitsu aqamaka. Kedudukanmu di depan Allah terletak di tempat mana Allah menempatkanmu. Itulah kedudukan. Kalau Allah membuatmu berzikir, berarti Allah sedang mengingat dirimu. Kalau Allah membuatmu istighfar, berarti Allah sedang mengampunimu. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu ibadah, berarti Allah mencintaimu. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membuatmu sibuk dengan dunia, berarti Allah sedang menjauhkanmu. Dan kalau Allah Azza wa Jalla menggelincirkanmu dalam dosa, berarti memang Allah benci dengan kamu. Jadi perhatikan baik-baik di mana kaki Anda sedang berdiri. Saya ulangi, kalau Allah memilih Anda untuk istighfar, berarti Allah sedang mengampuni Anda. Kalau Allah memilih Anda berzikir, berarti Allah sedang mengingat Anda. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku pun mengingatmu. Tapi kalau Allah membuat Anda sibuk dengan dunia, berarti Allah sedang menjauhkanmu. Karena gak ada dunia yang mendekatkan. Ketika dunia mendekatkan, itu bukan dunia lagi namanya. Anda punya uang 1 miliar, ini untuk dibagi-bagi. Bagi-bagi bedah rumah orang-orang hafal Quran. Uang Anda 1 miliar, 1 triliun itu tidak lagi dinamakan dunia. Dunia itu apapun yang tak menjadi keuntungan Anda di akhirat, itulah dunia. Saya ulangi, semua
yang tidak menjadi keuntungan bagi Anda di akhirat, itulah dunia. Ya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla membuat Anda tergelincir dengan dosa-dosa, berarti memang Allah sedang benci dengan Anda. Baik. Kembali kepada pembahasan kita jemaah sekalian, di antara pandangan yang hukumnya makruh adalah ayat 131 dalam surat Thaha tadi. Yaitu berlama-lama memandangi dunia orang-orang buruk, orang-orang jahat, orang-orang kafir. Sebab berlama-lama memandangi dunia mereka menjebak hati dalam rasa kagum. Dan begitu Anda kagum, Anda pun akan lupa bahwa ini adalah orang-orang yang sesat, bahwa ini adalah orang-orang yang salah jalan. Saya lanjutkan ya, Anda jangan marah. Seorang pemain bola, ayo, udah selesai kan? Di kakinya ada cinta Anda, karena Anda hobi bola. Tapi yang Anda cintai dalam orang ini hanya kakinya doang. Tetapi di dalam hatinya, ada neraka, karena dia bukan orang yang beriman. Jadi pada orang ini terhimpunlah dua hal. Di kakinya ada hobi Anda, tapi di hatinya ada amarah, benci dan kesesatan. Setelah Anda timbang-timbang, orang seperti ini lebih layak Anda kagumi atau Anda tinggalkan? Silakan berikan fatwa kepada diri Anda sendiri. Saya nggak jawab apa-apa. Gitu kan? Jadi di kaki sang pemain bola, di situ memang ada hobi Anda. Dan di kaki itu ada kesenangan Anda, tapi itu di kakinya saja. Coba naik ke atas. Di dalam hatinya apa yang Anda temukan? Di dalam hatinya yang Anda temukan adalah kekufuran. Dalam hatinya yang Anda temukan adalah kegelapan. Dalam hatinya yang Anda temukan adalah neraka, kecuali kalau dia dapat hidayah. Pertanyaannya adalah, untuk Anda ambil kesimpulan, saya kagum, saya idola dengan orang ini. Silakan ditimbang antara apa yang ada dalam hatinya, sesuatu yang harus Anda benci, dan apa yang ada dalam kakinya, sesuatu yang memang hobi Anda. Ketika Anda timbang dua-duanya, keputusannya Anda mengidolakan atau tidak. Sekali lagi, fatwa untuk Anda. Fatwa untuk Anda adalah dari Anda sendiri. Pemain-pemain sinetron, pemain-pemain musik juga seperti itu. Maka oleh sebab itu, ayat yang tadi itu sebetulnya ya renunganlah buat kita bersama, bahwa segala bentuk keberhasilan di tangan orang-orang jahat, Anda nggak boleh melihatnya berlama-lama. Melihat berlama-lama keberhasilan, kekayaan dan dunia di tangan orang jahat membuat Anda kagum. Dan begitu Anda kagum dengan mereka, Anda bahkan lupa bahwa dalam diri mereka ada kejahatan. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Baik, kita lanjutkan ke bawah. Memandang yang hukumnya mubah ialah memandang sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat di dunia dan di akhirat, tetapi juga tidak memberi manfaat. Selanjutnya adalah memandang yang hukumnya haram. Oh, ini sudah ini. Oh, ini ulangan. Kemarin sudah. Adalah memandang aurat, dan aurat ini ada dua macam, yaitu aurat di balik baju dan aurat di balik pintu. Ini sudah kita bahas. Aurat di balik baju ditutup dengan pakaian, dan aurat di balik pintu ditutup dengan menutup pintu. Artinya wanita-wanita kalau dia sudah di balik pintu, maka dia tidak lagi diwajibkan menggunakan baju jilbab, baju yang ketat atau jilbab, karena aurat mereka di balik pintu ditutup dengan menutup pintu. Tapi aurat mereka di luar pintu tentu ditutup dengan hijab, ditutup dengan pakaian-pakaian yang syar'i. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, apabila ada seorang wanita yang telah menutup pintu, berarti auratnya telah dia tutup dengan menutup pintu. Tiba-tiba ada seseorang yang
Katakan mata keranjang mengintip, lalu si wanita atau siapapun yang berada di dalam rumah melempar, kenalah wajah dan mata orang yang mengintip sampai kemudian buta. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada sanksi dan denda apa-apa. Ini mata enggak berarti sehingga tidak ada denda. Tapi bayangkan kalau Anda melukai mata orang yang tidak salah, Anda harus bayar denda sangat besar. Tapi ketika mata ini bersalah, Anda lempar sampai buta, Anda tidak ada kewajiban denda sedikit pun. Oh, kamu bayar 5 juta, enggak ada denda dalam Islam. Kenapa? Mata ketika digunakan bermaksiat enggak bernilai lagi. Sehingga mata yang jadi buta itu sama sekali tidak ada denda, walaupun 1 rupiah. Kenapa? Kalau mata sudah digunakan untuk dosa, maka enggak ada nilai. Sehingga ketika Anda butakan dengan sebuah lemparan, Anda enggak ada hukuman, enggak ada juga denda apa-apa. Baik, hal ini berikutnya, adapun zauq. Di antara indera ada kaki, ada tangan, salah satunya zauq, perasaan, cicipan lidah. Mencicipi makanan, minuman, itu namanya zauq. Imam Ibnu Qayyim berkata, adapun zauq atau merasakan atau mencicipi yang hukumnya wajib ialah mencicipi makanan atau minuman ketika dalam kondisi yang memaksanya atau melakukannya. Ada makanan yang wajib Anda makan, atau ada makanan yang wajib Anda cicipi. Misal, ini makanan berbahaya atau tidak? Tidak ada cara kecuali Anda harus mencicipi sedikit. Maka mencicipinya untuk memastikan bahaya atau tidak, hukum mencicipi hukumnya adalah wajib. Atau yang kedua, ada satu makanan boleh jadi ini memabukkan atau tidak, dan tidak ada cara untuk memastikan itu kecuali mencicipi, maka itu hukumnya wajib. Mencicipi untuk membedakan baik atau buruk, haram atau halal, berbahaya atau bermanfaat, mencicipi dalam kondisi seperti ini hukumnya wajib. Termasuk dalam hal ini adalah hukum makan dalam keadaan darurat. Oh, misalnya ada kawan kita yang sedang menjalankan program diet, sampai dia sangat ketat nggak mau makan. Oh, pokoknya bagi saya karbohidrat ini musuh. Ya, saya sedang berusaha membuatnya jadi musuh. Baik, Anda tinggalkan karbohidrat, berusaha melihatnya musuh, karena Anda sedang menjalankan program diet. Apa yang sedang terjadi? Perut Anda sudah mulai sakit, asam lambung Anda sudah mulai naik misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini, segera mencicipi makanan hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya adalah wajib. Kalau Anda nggak makan juga, untuk menghormati program Anda akan sakit. Dan boleh jadi sakit ini awalnya kecil, ringan, nanti perlahan-lahan akan menjadi sakit yang serius. Baik. Di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan termasuk dalam hal ini adalah meminum obat. Ia yakin bahwa dengan meminum obat ia akan selamat dari kebinasaan. Orang yang sedang sakit dan dia dihadapkan dengan obat, rekomendasi dokter, Anda akan selamat dengan obat. Apa hukum minum obat dalam kondisi seperti ini? Hukumnya wajib. Apabila keterangan dokter dengan obat Anda selamat, dan tanpa obat Anda mungkin akan dua, mungkin mati, mungkin penyakit Anda semakin serius. Kalau dokter terpercaya telah memberikan keterangan seperti ini, maka meminum obat tersebut hukumnya adalah wajib. Baik, yang dikhilafiahkan ulama adalah poin berikut, yaitu ketika obat
Berdasarkan rekomendasi dokter bisa manfaat, bisa tidak. Misalnya ini penyakit sudah agak serius, lalu ada obat-obat, lalu Anda konsultasikan dengan dokter, dokter secara medis nih obat masih berpengaruh nggak? Dokter mengatakan 50%, 50%. Bisa berpengaruh, bisa tidak ada lagi gunanya. Dalam kondisi seperti ini ulama beda pendapat. Apakah Anda minum obat atau Anda tidak perlu minum obat? Ya, Imam Ahmad rahimahullahu taala tegas mengatakan tidak perlu lagi minum obat. Ya, karena tingkat keberhasilannya cuma 50%. Selanjutnya silakan tawakal kepada Allah, silakan berdoa kepada Allah. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Tapi jumhur ulama tidak. Sepanjang ada kemungkinan akan bermanfaat, silakan berobat. Pada dasarnya semua usaha itu tidak ada yang 100%. Saya ingin untung, saya dagang. Apakah dagang ini 100%? Tidak ada. Tidak ada usaha yang sifatnya 100%. Ya. Maka oleh sebab itu Imam Ar-Razi rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Beliau mengatakan tidak ada ketenangan manusia kecuali dengan Allah. Kenapa? Ada dua alasan kata beliau. Yang pertama, keinginan manusia tanpa batas, sementara kemampuan manusia sangat terbatas. Di titik itulah manusia membutuhkan Allah. Keinginan untuk sembuh sangat besar, sementara kemampuan untuk sembuh sudah terbatas. Ya, keinginan untuk sembuh sudah terbatas. Anda ingin kekuatan tanpa batas untuk sampai kepada keinginan Anda yang tanpa batas. Nah, di sini Anda membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Anda ingin sembuh, kemampuan dokter sudah sampai di batas. Dokter mengatakan sudah tidak ada lagi ikhtiar secara medis. Apa yang Anda lakukan jamaah sekalian? Di sini Anda nggak mampu lepas dari Allah. Dalam kondisi seperti ini Anda benar-benar bersandar kepada Allah. Ini alasan pertama. Kenapa manusia hanya akan tenang dengan Allah? Karena keinginan manusia tanpa batas, sementara seluruh kekuatan terbatas, dan hanya kekuatan Allah yang bisa menyampaikan kepada keinginan tanpa batas itu. Alasan yang kedua, kenapa manusia tidak bisa tenang tanpa Allah? Karena menuju keinginan ada ikhtiar. Dan semua ikhtiar itu punya kelemahan. Keinginan Anda adalah uang, ikhtiar Anda adalah dagang. Ikhtiar Anda ini apakah 100% sempurna atau punya kelemahan? Punya kelemahan. Tidak ada ikhtiar menuju keinginan, melainkan semua ikhtiar itu punya kelemahan. Nah, karena ikhtiar ini memiliki kekurangan-kekurangan, memiliki kelemahan-kelemahan, disitulah Anda membutuhkan Allah. Ya, Anda ingin uang lalu Anda berdagang, tapi analisa Anda, dagang ini punya kelemahan. Pertama, modalnya nggak seberapa. Yang kedua, saingannya sangat banyak. Yang ketiga, mungkin situasi alam pun tidak mendukung untuk dagang. Hujan dari pagi sampai sore. Anda sudah berikhtiar, tapi ikhtiar ini lemah. Lemah untuk mengantarkan Anda kepada keinginan. Nah, di sini Anda membutuhkan Allah. Dan tidak ada yang membuat Anda tenang kecuali Allah. Nah, jadi jamaah sekalian, coba Anda renungkan dua hal ini. Jadi kata beliau, manusia tidak tenang tanpa Allah. Alasan pertama, keinginan manusia tanpa batas.
tanpa batas dalam satu keinginan, dan tanpa batas pula dari segi jumlah. Keinginan hidup kamu satu, oh enggak, keinginan hidup saya 2 miliar. Keinginan kamu ini banyak, kemampuan kamu sedikit. Bagaimana kamu sampai kepada keinginan yang banyak dengan kemampuan yang sedikit? Jawabannya Allah. Jawabannya Allah. Alasan yang kedua, kenapa Anda hanya tenang dengan Allah Azza wa Jalla? Karena semua ikhtiar Anda menuju satu keinginan punya kelemahan. Anda ingin sehat, ikhtiar Anda herbal. Herbal ini punya kelemahan. Anda ingin aman, ikhtiar Anda CCTV. CCTV ini pun punya kelemahan. Tidak ada ikhtiar menuju keinginan, melainkan ikhtiar itu punya kelemahan. Lantas bagaimana Anda menutupi kelemahan pada ikhtiar? Jawabannya Anda menutupinya dengan Allah. Sehingga Anda berdagang, hujan gak henti-hentinya turun, hari ini Anda harus dapat uang misalnya 100 ribu, 200, 300, sampai sekarang jam 2 siang, pelaris baru 50 ribu. Ikhtiar Anda lemah. Ketika ikhtiar Anda ini telah menemukan titik lemahnya, disitulah tangan ini terangkat. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Cukupilah aku dengan halalmu, agar aku tidak mencarinya dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Cukupi aku dengan pemberianmu, agar aku tidak mencarinya dari selainmu. Ini doa, baca baik-baik. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman wa aghnini bifadlika amman siwak. Nah, makanya jamaah sekalian yang saya hormati, semua kelemahan Anda adalah nikmat. Karena di semua kelemahan itulah muncul tawakal Anda. Di setiap kelemahan itulah Anda kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini nikmat pertama, bahwa kelemahan itu membuka pintu ibadah yang tidak akan terbuka kecuali oleh kelemahan itu sendiri. Dan yang kedua, kelemahan-kelemahan Anda ini pun nikmat luar biasa, karena tidak akan terbuka pintu tawaduk dan rendah hati kecuali Anda melihat kelemahan Anda. Sekiranya lah Allah Azza wa Jalla tidak berikan Anda kelemahan, mungkin Anda akan membusungkan dada dari timur ke barat. Ya, Anda akan sombong dari timur ke barat. Allah ingin mematahkan sombong Anda. Allah ingin mematikan takabur Anda. Maka Allah berikan Anda kelemahan. Kelemahan pertama, mungkin Anda nggak punya uang banyak, sehingga tak ada pintu untuk sombongkan diri. Atau mungkin kelemahan yang kedua, Allah sudah mulai mengirimkan banyak penyakit, sehingga tak ada lagi otot yang bisa dibanggakan. Oh, kalau kemarin ngomong sama kawan juga, gimana kabar? Padahal nunjukkan kalau dia lagi fitness. Semuanya serba main tangan. Oh, saya nggak setuju. Oh, main tangan. Dia nggak main tangan, cuma mau ngasih tahu saya punya otot. Kemana-mana, ndak mau lagi pakai baju longgar, pakai baju ketat terus. Jemaah sekalian yang saya hormati, sudah Allah kirimkan penyakit, karena Allah sudah lihat, oh ini otot besar membuat kamu sombong, membuat kamu ujub, membuat kamu ria. Jemaah sekalian, ria itu dalam ibadah atau berlaku juga dalam hal duniawi? Berlaku juga dalam hal duniawi. Pakai baju dulu biar dipuji orang. Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Aisyah, ummul mukminin, apa syirik yang disebut Nabi seperti semut hitam? Beliau mengatakan, kalian pakai baju supaya dipuji, kalian pakai minyak wangi supaya disanjung. Lagi ya mas sekalian yang saya hormati, jadi Anda tak boleh lagi melihat kelemahan Anda seperti melihat musuh, karena ternyata kelemahan Anda ini nikmat. Anda nggak boleh lagi melihat kelemahan Anda dengan pandangan benci, karena kelemahan Anda ini ternyata rahmat bagi Anda. Ya, disebabkan karena nikmat, disebabkan karena kelemahan, terbuka untuk Anda pintu ibadah yang nggak akan terbuka kecuali oleh kelemahan itu.
Nomor dua, disebabkan karena kelemahan itu Anda kemudian harus tawadu. Anda harus rendah hati. Ya, maka Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Adabud Dini wad Dunya atau Adabud Dunya wad Din, beliau mengatakan alangkah baiknya, alangkah besarnya hikmah dari kelemahan manusia ini. Seandainya manusia tak diberikan oleh Allah kelemahan, akan tertutuplah banyak pintu-pintu ibadah. Dan yang kedua, sekalinya tidak ada kelemahan, niscaya kita ini akan menjadi takabur dan sombong. Baik, jadi ini tadi tiga tingkatan berobat. Kalau obat berdasarkan keterangan dokter masih dipastikan akan bermanfaat, maka mencicipi obat itu hukumnya wajib. Yang kedua, lawannya, kalau obat menurut dokter sudah tidak ada gunanya lagi, maka meninggalkan obat itu adalah satu keharusan. Kata dokter, gimana? Udah nggak ada gunanya Pak, udah nggak ada ikhtiar dokter, udah nggak ada kekuatan lagi. Kalau sudah begitu, udah bawa pulang. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Kekuatan medis sudah tidak ada lagi. Ini kemarin ditelepon dari seseorang, orang tuanya pergi ke Amerika. Qadarullah sampai di sana terserang corona. Coronanya sembuh, tapi karena badannya sudah sangat tua, sudah lemah, akhirnya kondisinya ya sudah sakit parah. Secara medis tak ada lagi obat. Ini bagaimana seharusnya? Saya bilang bawa pulang. Kalian berdoa, kalian tawakal, bawa pulang. Dalam agama kita, kalau keterangan dokter bahwa obat tak lagi berguna, memaksakan obat seperti itu dalam agama kita sudah menafikan tawakal. Ingat, tawakal itu ikhtiar bekerja sama. Kapan saya ikhtiar? Kalau ikhtiar ini masih bermanfaat, silahkan, itu tawakal. Tapi kalau ikhtiar ini sudah tidak ada gunanya lagi, memaksakannya justru mematikan tawakal, menafikan tawakal. Ini nomor dua. Nomor tiga adalah, kalau menurut dokter satu obat ini 50%, 50%. Disinilah ulama kita beda pendapat. Imam Ahmad mengatakan tidak perlu berobat, namun jumhurul ulama mengatakan harus tetap berobat. Karena semua ikhtiar sifatnya adalah 50%, 50%. Berdagang hasilnya 50%, 50% gagal. Baik. Halaman 195, zauk yang haram ialah seperti mencicipi khamar dan racun. Ya kan? Racun yang mematikan dan mencicipi sesuatu yang dilarang karena sedang melakukan puasa wajib. Mencicipi yang mengenyangkan. Kalau misalnya Anda lagi masak, ya, misalnya masak kolak gitu kan, Anda perlu mencicipi sedikit. Bukan semangkok. Kalau sekedar mencicipi. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memfatwakan hal itu hukumnya boleh. Kenapa? Kalau mencicipi setetes itu bukan makan, itu juga bukan minum. Orang yang berpuasa dilarang makan, dilarang minum. Nah, ketika Anda mencicipi satu tetes untuk satu maslahat tentu, apakah itu makan? Bukan. Apakah itu minum? Bukan. Dan Anda melakukannya karena maslahat. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan hukumnya dibenarkan. Tapi jangan satu tetesnya berkali-kali. Satu tetes tapi 100 kali tetes misalnya. Berikutnya, sedang merasakan yang dinilai makruh zauk, cicipan yang hukumnya makruh seperti mencicipi atau meminum atau memakan sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat.
Syubhat bisa terjadi karena bendanya. Karena bendanya. Salah satu contoh misalnya, apa hukum kepiting? Ulama beda pendapat. Apa hukum daging buaya? Anda kalau ke Sulawesi ada namanya sate buaya. Apa hukum daging buaya? Hukumnya khilafiyah. Yang ada di depan mata Anda adalah buah pala. Apa hukum memakan buah pala? Kalau dimakan buah pala, kepala bisa pusing, bisa memabukkan, dan buah pala ini juga bisa membuat orang sembelit, susah buang air besar. Apa hukum memakannya? Khilafiyah. Orang-orang yang melihat dampak buruknya, buah pala dipastikan bisa mengakibatkan mabuk. Buah pala bisa membuat orang sembelit. Orang yang melihat ini ada unsur memabukkan, ada unsur yang merusak pencernaan, mereka mengatakan buah pala adalah haram. Tapi sebagian orang mengatakan kalau makannya sedikit sih tidak. Makannya sedikit enggak memabukkan, makannya sedikit juga enggak bikin sembelit kalau sedikit. Cuman kalau dibuka pintu yang sedikit ini, akan terbukalah pintu untuk banyak. Ya sudah, kalau begitu bagaimana sikap saya sekarang? Saya sebagai orang awam enggak mengerti mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Ini makanan dari segi bendanya adalah syubhat. Lagian ada sate kambing, kenapa sate buaya? Iya kan? Baik. Kadang-kadang syubhat itu karena bendanya. Yang kedua, kadang-kadang syubhat itu bukan karena bendanya, tetapi karena sebabnya. Syubhat itu karena sebabnya. Misalnya Anda temukan ikan jatuh. Kalau Anda temukan ikan di laut, itu sih nggak jadi soal, ya kan? Ini tidak, ini pasar ikan, para pedagang ikan sudah pergi, tahu-tahu ada yang ketinggalan. Ada yang jatuh lah. Rasanya tadi saya beli, tapi jangan-jangan ini milik si pedagang. Anda ragu dalam hal ini. Pertama, dari segi bendanya, ikan itu halal atau haram? Halal. Tapi kemudian Anda beli ikan di tempat tukang ikan, lalu jatuh. Ada yang jatuh. Apakah ini jatuh dari dia berarti milik dia, atau jatuh dari keranjang Anda berarti milik Anda? Di sini Anda ragu, punya dia atau punya saya? Maka ini menjadi syubhat bukan karena benda, tapi karena sebabnya. Baik. Nomor 3, kadang-kadang kata ulama kita, ada benda halal, tapi diragukan apakah terjadi yang haram. Ini benda adalah halal, tapi diragukan apakah terjadi sesuatu yang haram. Anda berburu rusa, bukan berburu macan. Anda berburu rusa, itu binatang halal bukan? Halal. Lalu kemudian Anda bidik menggunakan peluru tajam. Secara syar'i rusa ini kehabisan darah oleh peluru tajam Anda. Boleh Anda makan? Boleh. Dalam Islam, darah binatang harus ditumpahkan dulu baru boleh dimakan. Kalau tidak, penyakit-penyakit yang ada di tubuh binatang akan menulari Anda. Baik. Tapi ternyata binatang halal dengan cara yang halal, tapi Anda ragu terjadi yang haram. Begitu Anda bidik seperti ini bidikan mematikan. Qadarullah, rusa jatuh ke sungai. Sehingga Anda nggak tahu, ini mati karena saya bidik atau ini mati karena kelelap. Kalau dia mati karena tenggelam, berarti seolah-olah dia tercekik. Hukumnya haram. Tapi kalau dia mati karena bidikan Anda, berarti itu mati seolah-olah disembelih.
Karena Anda menumpahkan darahnya, hukumnya adalah halal. Nah, jadi awalnya dan aslinya adalah halal, tapi Anda ragu terjadikah yang haram atau tidak. Maka apa hukumnya ini? Ini hukumnya adalah syubhat. Baik jemaah sekalian, mencicipi yang syubhat. Satu hal yang sering ditanyakan, kalau ada seorang pelaku riba dan ia bersedekah kepada Anda, ini sedekah di tangan Anda haram, halal, syubhat? Jawabannya halal. Uangnya di tangan orang ini haram. Uang yang sama di tangan Anda halal. Kenapa? Uang tidak menjadi haram dan halal karena bendanya, tapi karena caranya. Kalau babi itu haram karena bendanya. Tapi kalau uang haram karena caranya. Uang ini di tangan orang ini dengan cara riba. Tapi uang diberikan kepada Anda dengan cara hibah, dengan cara pemberian. Sehingga di tangan orang tersebut hukumnya adalah haram, tapi di tangan Anda hukumnya halal. Syubhat kali? Bukan syubhat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi, ya akaluna lis-su'ud. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang makan riba. Perdagangan Yahudi perdagangan riba. Begitu mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, ternyata Nabi kita datang makan. Ya, beliau datang makan sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah tegaskan Yahudi orang-orang yang berdagang dengan cara riba. Di Madinah tidak ada orang Yahudi bertani. Rata-rata orang Yahudi berdagang. Termasuk ketika beliau diundang makan oleh seorang Yahudi pedagang juga. Lalu Allah katakan orang Yahudi nggak ada yang berdagang kecuali dengan cara riba. Hampir semuanya. Nah, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menerima undangan makan dari Yahudi yang transaksinya menggunakan riba, hal inilah yang mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa makanan ini bagi orang Yahudi haram karena dia ambil dengan cara riba. Tapi makanan yang sama di tangan Nabi dengan cara diberikan, bukan dengan cara riba. Baik. Berikutnya di antara makanan yang makruh adalah berlebihan. Makanan yang berlebihan. Berlebihan jumlahnya 5 kali nambu misalnya. Atau berlebihan juga macamnya. Dalam agama kita tidak boleh makan terlalu berlebihan macamnya. Oke, ini karbohidrat, ini ada sayur, ini ada lauk. Tambahlah gorengan. Nah, ini macaman yang masih masuk akal. Tapi kalau sekali macam makan misalnya, macamannya terlalu banyak, ini hukumnya nggak boleh. Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berkunjung ke negeri Syam dan dia dihidang oleh Amr bin As dengan makanan dengan banyak makan, dengan banyak macam. Hidangan daging saja entah berapa macam misalnya gitu kan. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Amr, kalau kunjungan berikutnya hidangan seperti ini, la uja'tu zahrak, punggungmu akan saya pukul. Gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga macamannya. Ya, karbo oke, daging ya. Ikan seharusnya jangan. Sebab kalau darat dan laut, kalau darat dan air dicampur katanya orang kesehatan tuh gak baik. Jadi ada makan ayam, setelah itu dicampur dengan ikan. Itu berbahaya katanya. Senyawa binatang darat dan binatang laut dalam tubuh itu berbahaya. Kemudian ada sayur. Kemudian ada kerupuk, harus nggak sih? Harus saja. Kerupuk atau keripik. Saya kira ini aneka makanan yang masih biasa. Tapi kalau sudah macamannya banyak sekali, itu bisa membahayakan.
Oh kalau begitu tidak usahlah kita makan di sederhana. Sekali datang macaman makanannya satu meja. Ya tentu Anda ambil aja secukupnya kan. Nggak perlu comot sini. Maka Nabi bersabda, kul mimma yalik, makan yang lebih dekat denganmu. Di antara makanan yang makruh adalah makanan mendadak. Ini istilah fikih dinamakan ta'amul faj'ah. Artinya Anda datang ke seseorang yang kebetulan sedang makan. Anda tidak diundang makan, ya. Misalnya Anda pergi ke warung, qadarullah ada kawan lagi makan. Dia nggak merencanakan makan bersama Anda, dia sedang makan sendiri. Lalu Anda datang, lalu Anda katakan, geser dong, sini sepiring berdua. Sini sepiring berdua, ini namanya ta'amul fajah. Anda terjun makan padahal Anda tidak diundang. Nah, ini ada dua kondisi. Kondisi pertama, orang ini memang bahagia Anda ikut. Oh, kebetulan saya makan, duduk, sepiring berdua kita. Kalau memang dia bahagia, silahkan terjun. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda bahagia, Anda sendiri masih ingat dulu kita kuliah, makannya sepiring geser. Jamaah sekalian, kan udah gak zaman kuliah sekarang. Udah zaman kita aki-aki sekarang. Nah ini yang dinamakan dengan ta'amul faj'ah. Beliau mengatakan makanan mendadak. Artinya makanan yang tidak diundangkan kepada Anda. Maka mencicipi makanan seperti ini hukumnya makruh, kecuali pemilik makanan betul-betul bahagia Anda datang. Yakni Anda mendatangi orang yang hendak makan padahal dia tidak mengundang Anda dan tidak makan sebagainya. Begitu juga makanan yang makruh Anda nikmati adalah makanan yang riya. Orang membuat satu makanan, satu hidangan tapi riya. Biar orang tahu saya orang kaya. Untuk menonjolkan kekayaan itu, maka dibuatlah misalnya acara makan pagi, sarapan pagi. Enggak ada rencana, enggak ada keinginan untuk mengakrabkan diri. Tujuan satu-satunya untuk menonjolkan diri. Ini menikmati makanan seperti ini hukumnya makruh. Begitu juga berikutnya adalah makanan walimah atau pesta yang tercela. Ini pesta yang diundang orang-orang petinggi. Kalaupun diundang orang-orang rendahan tapi dengan kelas yang berbeda. Ini yang datang sebangsa jenderal, silakan dari arah kiri. Oh ini yang datang kalau kalian orang miskin sebelah kanan, jangan nyampur. Kalau dalam undangan sudah dibedakan antara yang pejabat dan yang rakyat, ini undangan sudah tidak lagi diridhoi oleh Allah. Yang paling berhak atas makanan ini adalah orang-orang yang lapar, bukan petinggi-petinggi. Itu petinggi itu orang kaya datang, begitu cicipi makanan Anda satu sendok dia udah selesai. Makanya bersabda syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'a man la yahtajuha wa yutruk man yahtajuha au kama qala. Nabi bersabda, makanan terburuk adalah makanan pesta. Diundang yang tak butuh makan, yang butuh makan malah diabaikan. Jadi kalau dalam acara pesta sudah ada pemisahan seperti itu, ini pesta seperti ini makanannya makanan makruh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat.